Me esfuerzo para recordar. Y la culpabilidad sigue consumiéndome poco a poco. Sus gestos. Es algo muy extraño. A veces es como si no pudiera. Dime, ¿qué harás si te encuentras con un slot? Ini adalah salah satu film terbaik dari beberapa film berlatar Perang Dunia II. 1944, sebuah film perang dari salah satu negara Baltik pecahan Uni Soviet, Estonia. Film ini disutradarai oleh Elmo Nuganen dan dirilis pertama kali di Berlin pada tahun 2015. Dengan aktor-aktor utama seperti Kaspar Felberg yang berperan sebagai Karl Tamik, seorang serdadu Jerman dari Estonia. Lalu ada Christian Uxkula, memerankan tokoh sersan senior Juri Jogi, seorang serdadu tentara merah berkebangsaan Estonia. Bagi para penikmat kisah-kisah sejarah Perang Dunia II, film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton. Dan saya akan meringkasnya, menjadi alur cerita yang sangat menarik. Karena dalam film ini, kita akan dibawa dalam alam pikiran orang-orang Estonia di zaman itu, yang harus terjepit di antara dua kekuatan besar, yakni Uni Soviet dan Jerman Nazi. Tiada pilihan lain bagi orang Estonia, selain terpaksa harus memilih salah satu di antara dua kekuatan besar, yaitu Uni Soviet dan Nazi Jerman. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, silahkan pasang headsetmu, jauhi keramaian, siapkan cemilanmu, dan dengarkan baik-baik alur cerita film 1944. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke plot ceritanya. Cerita nyata ini dimulai saat Perang Dunia pecah. Saat itu, Estonia bergabung dengan Soviet, dan 55.000 warganya direkrut menjadi tentara merah. Namun pada 1941, Jerman mulai menguasai sebagian Estonia, sehingga 72.000 warganya dikerahkan menjadi angkatan bersenjata Jerman. Dan dari sana akhirnya warga Estonia terbagi menjadi dua kubu, yaitu tentara merah dan pasukan Jerman. 3 tahun kemudian pada tanggal 27 Juli tahun 1944, Soviet kembali berusaha menyerang kamp pertahanan Jerman yang ditempati oleh Peleton 3, Divisi ke-20 Waffen-SS Estonia. Walau harus berhadapan dengan beberapa tank dan infanteri Soviet yang jumlahnya besar, para anggota Peleton 3 ini tetap berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan berusaha menyerang balik. Beberapa tank Soviet terlihat mulai menembaki semua persenjataan berat milik Jerman. Begitu juga dengan Jerman, mereka berpencar di beberapa parit, dan berusaha untuk menembaki setiap pasukan Soviet yang bergerak semakin maju. Tank demi tank berhasil mereka lumpuhkan, dan ratusan bahkan ribuan butir peluru tak henti-hentinya terus ditembakkan dari masing-masing kubu. Tamik sebagai asisten di garis depan, terlihat sedang berusaha mengambil peluru tambahan. Namun sayangnya, saat ia kembali ternyata temannya telah gugur. Dan ia pun langsung saja sigap menggantikan posisinya. Tak lama kemudian, Jerman pun akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Soviet. Setelah berhasil memenangkan pertempuran, para anggota Peleton 3 yang sedang beristirahat, dikejutkan dengan datangnya 2 anggota baru sebagai pengganti prajurit yang mati. Kedua prajurit baru itu ternyata adalah saudara kembar, bernama Kotcha dan Anton. Walau salah satu anggota Peleton protes, karena hanya dikirimkan 2 orang. Namun kedua prajurit itu segera disambut baik oleh anggota Peleton lainnya. Di sini Kotcha sebagai yang paling tua, mengajukan diri untuk berada di garis depan bersama Tamnix. Semua itu ia lakukan demi janji kepada ibunya, kalau dia akan melindungi Anton adiknya. Tamnix yang paham betul apa maksudnya, akhirnya menugaskan Anton untuk memegang senjata berat, yang posisinya tak terlalu di depan. Dan ketika dini hari, Tamnix tiba-tiba dikejutkan dengan seorang prajurit, yang melaporkan kalau Soviet kini sudah menguasai parit terdepan. Seluruh anggota Peleton yang masih tidur pun segera dibangunkan, untuk bersiap melakukan perlawanan. Hans Saareste selaku pemimpin langsung menjelaskan rencananya. Yaitu, mereka akan pergi ke parit depan dengan melewati ladang ranjau yang ada di sana. Dan setelah semua paham, mereka pun mulai merangkak dengan hati-hati melewati ranjau bom yang telah mereka buat sebelumnya.
Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan divisi Nordschleife yang pasukannya sayangnya tinggal beberapa saja. Seperti yang sudah diarahkan sebelumnya, salah satu dari prajurit Nordschleife pun diminta untuk melakukan tembakan perlindungan ketika nanti mereka akan menyerang musuh. Beberapa jam kemudian, setelah matahari mulai terbit, serangan pun dimulai. Satu persatu granat mulai dilemparkan, dan keadaan pun menjadi sangat kacau di sana. Jerman terus melakukan serangan maju, dan mampu membuat pasukan Soviet terpojok. Sementara itu, pasukan Soviet yang berada di atas juga terlihat mulai maju, untuk membantu teman-temannya. Untungnya banyak dari mereka, bisa ditahan oleh senapan mesin dari prajurit divisi Nordschleife tadi. Sedangkan sisanya yang berhasil turun, mereka berhasil melukai beberapa prajurit Jerman. Bahkan Tamnix pun terlihat diserang, namun untungnya ia berhasil melawan dan selamat. Serangan mendadak itu akhirnya bisa dimenangkan oleh Jerman. Dan tepat di tanggal 18 Agustus, mereka dihampiri oleh utusan, yang menyampaikan terima kasih dari pihak Nazi atas keberhasilannya menghabisi Soviet. Utusan itu pun menjanjikan seluruh prajurit Estonia, akan menjadi bagian dari bangsa Jerman, dengan memberikan foto Hitler yang telah ditandatangani, sebagai sumpahnya. Tapi sebenarnya, mereka ini menolak janji itu, karena semua yang mereka lakukan adalah berperang demi kebebasan Estonia sendiri. Bukan hanya Tamnix saja yang tak suka dengan Hitler, ternyata beberapa anggota pasukan itu juga mengejek foto Hitler tadi. Mereka juga di sana banyak bercerita satu sama lain, mengenai kehidupan mereka sebelumnya. Merasa terlalu lama, akhirnya mereka pun keluar untuk menemani para penjaga. Namun sayangnya, canda tawa mereka itu tak berlangsung lama. Karena saat Kotsha menggantikan penjagaan, tiba-tiba saja ia tertembak dan gugur tepat di hadapan Anton. Pada tanggal 9 September, para pasukan Jerman bersama dengan warga sipil, pergi menuju Taklin demi menghindari serangan tentara merah. Namun di tengah perjalanan itu, salah satu warga tiba-tiba melihat pesawat terbang mendekat, yang membuat para tentara pun segera memerintahkan warga sipil, untuk lari ke tengah hutan. Ternyata pesawat itu adalah pesawat senjata milik Soviet, yang tak lama kemudian menembaki jalanan itu, hingga banyak warga sipil yang mati dan terluka. Keadaan di sana pun semakin panik, ketika pesawat itu berputar dan hampir menewaskan seorang anak kecil yang berada di area terbuka. Untungnya Tamnix dengan keberaniannya, berlari dan berhasil menyelamatkan anak tersebut. Setelah pesawat Soviet pergi, Saareste memberi perintah untuk menaikkan warga yang luka-luka ke dalam mobil. Semua itu agar mereka bisa lebih dulu sampai, dan dibawa ke rumah sakit di Taklin. Sementara para tentara yang sadar saat ini mereka pasti terkejar, langsung berusaha membuat garis pertahanan di sana. Mereka pun menggali lubang untuk bersembunyi, dan berpencar untuk mengepung arah dari kedatangan Soviet nantinya. Dan pada hari berikutnya, pasukan Tamnix di sini sudah menyamar di antara rumputan menunggu pasukan Soviet yang akan lewat. Ketika melihat tank Soviet mendekat, mereka pun segera melancarkan tembakan ke arah pasukan Soviet itu, dan berhasil melumpuhkan beberapa prajuritnya. Namun, pasukan Soviet yang berjumlah banyak, segera membalas serangan itu. Hingga akhirnya, Tamnix pun tewas ditembak oleh prajurit Soviet bernama Yuri. Dalam keadaan yang semakin terdesak itu, Saareste pun memerintahkan semua anak buahnya untuk mundur ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba saja, pemimpin dari Soviet, Kapten Vires berteriak dan memerintahkan anak buahnya untuk berhenti menyerang. Semua itu karena ia menyadari kalau yang mereka serang adalah saudara senegaranya sendiri. Keadaan pun seketika hening, mendadak diam dan tak ada satupun kata yang mereka ucapkan. Akhirnya Saareste bersama anak buahnya, mundur perlahan meninggalkan tentara Soviet, tanpa pertempuran lagi. Tak lama kemudian, kompi ke-6 dari Soviet itu kedatangan atasannya. Vires pun dimarahi, karena ia membiarkan musuh-musuhnya lolos. Tak mau disalahkan, Vires menjawab kalau mereka sudah kabur sangat jauh, dan tak ada waktu untuk mengejarnya. Sebelum pergi menyusul atasannya, Vires pun memerintahkan Juri untuk mengubur semua pasukan yang telah gugur, termasuk juga pasukan Jerman. Di sana saat prosesi pemakaman, salah satu prajurit Soviet protes, jika Jerman harus dikubur bersama dengan prajurit-prajuritnya. Tetapi Yuri beralasan bahwa, mereka tetaplah warga Estonia, sehingga tetap berhak untuk bersama. Sebelum giliran menguburkan Tamnix, Yuri juga mengambil surat yang ada di balik seragamnya. Ia pun berniat, nantinya akan mengirimkan surat itu kepada adiknya, sesuai yang tertulis dalam surat itu. Dan akhirnya, seluruh prajurit yang gugur baik dari pasukan Jerman dan Soviet pun dikubur bersama-sama.
Namun diberi keterangan bahwa yang dimakamkan adalah 33 prajurit Soviet. Setelah selesai menguburkan para tentara yang gugur, pasukan Soviet pun kembali melanjutkan perjalanan menuju kamp Tentara Merah. Sampainya di sana, masing-masing dari mereka pun mencari hiburan. Mengobrol satu sama lain, bahkan ada juga yang bermain musik. Tapi beda dengan Yuri, ia masih merasa kepikiran dengan kejadian hari kemarin. Karena itulah, akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi mengantarkan surat itu kepada adiknya Tamnix. Sesampainya di sana, ia pun langsung memberikan surat itu kepada adiknya Tamnix yang bernama Aino. Di sini Aino pun tampak begitu sedih, ketika ia membaca curhatan dari seorang kakaknya yang selama berada di medan perang. Aino juga di sini bertanya, kenapa surat tersebut bisa ada di tangan Yuri. Yuri pun hanya menjawab, kalau dirinya adalah orang yang menguburkan Tamnix. Dan ketika ditanya, bagaimana kakaknya bisa meninggal? Di sini, Yuri tidak berani jujur. Ia bercerita jika Tamnix meninggal seketika setelah ditembaki oleh musuh. Sebagai rasa terima kasihnya, Aino pun memberikan makanan, dan mereka pun akhirnya saling bercerita tentang latar belakang satu sama lain. Selain itu, mereka juga berjalan-jalan di malam itu, dan tampak semakin dekat. Tapi walaupun begitu, beda dengan Yuri, jauh di dalam hatinya ia begitu merasa bersalah karena telah memendam kenyataan yang sebenarnya. Pada pagi hari, Yuri pun dipanggil oleh kapten dan ditanyain soal keberadaannya semalam, yang tampak bersama dengan seorang perempuan. Yuri pun di sini berbohong, dan berkata bahwa itu adalah adiknya. Tapi ternyata, si kapten sudah mengecek arsip milik Yuri, dan mengetahui jika Yuri ini tidak memiliki adik. Di sini, ia pun diperingatkan supaya ia tak sampai mengkhianati Stalin, dan berpihak kepada Jerman. Pada tanggal 17 November, salah satu prajurit Soviet bernama Ali, terlihat kegirangan dan berlari ke arah suatu rumah. Dan ternyata, desa ini adalah kampungnya, dan ia pun pergi ke rumahnya yang ada di sana. Tapi sayang sekali, saat dia sampai, rumah itu kosong. Ia pun mengatakan kepada teman-temannya, kalau semua keluarganya mungkin sudah mengungsi. Malam harinya, mereka pun mendapat 3 anggota baru. Namun, ketika Yuri memerintahkan mereka untuk istirahat di tempat, ia pun segera tahu bahwa ketiga prajurit itu adalah mantan dari prajurit Nazi. Yuri juga sempat melihat wajah yang familiar, yang ternyata adalah Anton, yang dulu berada di pasukan yang sama dengan Tamnix. Yuri yang pada dasarnya tak ingin mempermasalahkan masa lalu, ia pun menegaskan agar mereka tak perlu menceritakan dari mana mereka sebelumnya. Selanjutnya, ia pun memanggil Ali untuk memberikan makanan, dan mengajak ketiga prajurit itu bergabung dengan yang lain. Pada tanggal 19 November, pasukan Soviet kembali menyerang pasukan Jerman di garis pertahanan terakhirnya. Mereka pun berjalan beriringan dengan tank, untuk menghindari ladang ranjau di masing-masing sisi jalan, sambil sesekali tiarap, untuk menghindari serangan Jerman yang berasal dari kapal tempur yang ada di laut. Beberapa serangan pun berhasil mengenai prajurit Soviet, hingga menyebabkan salah satu prajurit Soviet itu lari menuju ladang ranjau. Prajurit lain pun meneriakinya, untuk tidak pergi sembarangan, karena banyak ranjau di sebelah kiri dan kanan. Tapi karena saking takutnya, prajurit itu pun tetap berlari. Dan akhirnya, ia pun terkena ranjau. Walau beberapa prajurit harus berguguran, pasukan Soviet tetap meneruskan pekerjaannya, hingga bertemu dengan pasukan Jerman, yang lagi-lagi berhasil melumpuhkan pasukannya dengan senapan mesin. Dan Yuri pun segera memerintahkan pasukan Soviet yang masih selamat, untuk berlindung di balik tank, dan berlari ke balik tembok batu. Peperangan pun terus berlanjut dengan begitu sengitnya, senjata berat, bazooka, senjata mesin, mereka tembakan satu sama lain. Melihat kekalahan Jerman yang semakin di depan mata, pasukan Soviet pun bergerak maju untuk membunuh sisa prajurit yang bersembunyi. Selain itu, Yuri pun membagi pasukannya ke dalam beberapa kelompok. Dan Ali, serta beberapa prajurit lain, mendapat tugas untuk menyusuri parit. Kelompok itu pun segera bergerak dan menghabisi pasukan Jerman yang ada di dalam parit, dengan cara melemparinya dengan granat. Ketika pasukan Jerman hampir seluruhnya tewas, sayangnya Ali di sini ditarik oleh salah satu prajurit Jerman yang sekarat dan membawa granat aktif. Pasukan Soviet pun kembali maju dan berhasil mengepung sisa pasukan Jerman yang tersisa. Mereka diperintahkan untuk mengangkat tangan dan menyerah. Tapi salah satu prajurit langsung menembaknya demi membalaskan dendam akibat kematian Ali. Yuri pun di sini memarahi prajurit tersebut karena menurutnya Ali tak akan hidup lagi walau musuh itu berhasil dibunuh. Pada tanggal 22 November, pasukan Soviet kembali berjalan menyisir hutan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pasukan Jerman yang tersisa.
Tiba-tiba saja, mereka pun dikejutkan dengan adanya beberapa prajurit Jerman yang berusaha menghindari kepungan pasukan Soviet. Di hadapan Vires dan Yuri, mereka mengaku kalau mereka ini warga Estonia, yang dipaksa bergabung dengan Jerman. Bukan itu saja, mereka juga dengan ketakutan mengatakan kalau mereka hanya ingin pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah tahu bahwa di depannya ini adalah pasukan Jerman, Kapten pun memerintahkan Yuri untuk menembaki anak-anak tersebut. Yuri tentu saja terkejut dengan perintah itu, dan menolaknya, dengan alasan, mereka itu masih anak-anak. Namun tiba-tiba saja, sang kapten yang merasa perintahnya diabaikan, langsung saja menembak mati Yuri di tempat. Keadaan pun menjadi tegang, seluruh pasukan Soviet beserta Vires, langsung menodongkan senjata ke arah kapten. Kapten ternyata tak gentar, dan langsung mengancam seluruh prajurit, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, jika sampai berani menembak. Seluruh anggota pasukan itu pun menurunkan senjata mereka perlahan, sehingga Kapten Partorg mengejek bahwa mereka sebenarnya masih takut terhadapnya. Dan selanjutnya, ia pun memerintahkan Vires untuk segera mengeksekusi anak-anak tersebut. Dan sebelum itu terjadi, ia pun tersungkur, mati, di tangan sniper temannya Yuri. Vires pun langsung segera memerintahkan anak-anak itu untuk pergi, dan pulang ke rumahnya masing-masing. Setelahnya, Vires pun menghampiri Yuri, dan mengambil surat yang ada di dalam seragamnya. Dan ternyata surat yang ditulis oleh Yuri, ditujukan kepada Aino. Dan surat itu berhasil sampai kepadanya, setelah diantar oleh salah satu prajurit Soviet. Film pun ditutup, dengan Aino yang hidup dengan seorang anak. Dan di surat itu tertulis permintaan maaf Yuri, karena belum sempat jujur mengenai dirinya lah yang membunuh kakaknya di medan perang. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah, pertama, film ini mampu menggambarkan kegamangan dari orang-orang Estonia yang harus bertempur, baik dalam barisan pasukan Nazi, maupun tentara merah, walaupun sejatinya mereka tidak suka melakukan itu. Apalagi, ketika mereka harus saling bertempur dengan saudara mereka sendiri, yang berada di pihak musuh. Kedua, film ini setidaknya mampu menghadirkan jiwa zaman pada masa Perang Dunia II. Sehingga kita bisa merasakan suasana berbahaya dan penuh ketidakpastian di zaman itu. Untuk itulah, kita harus selalu mengingat rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air. Jangan mau diadu domba, dan terhasut sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Semoga hal itu tidak terjadi di negara kita tercinta. Terima kasih telah menonton alur film ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komentarnya dan share jika kalian menyukai alur cerita ini. Aktifkan tombol loncengnya agar supaya mengetahui video-video terbaru. Sampai jumpa di tips trik dan alur cerita serta full movie dari channel Bayanaka Film berikutnya.